Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai tugas IPS Open Mining yang dibimbing yang dibimbing oleh Bapak Edi. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah proses data mining yaitu prediksi. Kali ini saya menggunakan data public di library. Saya menggunakan data diabetes pada kayak linknya saya akan cantumkan di deskripsi nantinya. Oke, langsung saja. Saya kali ini menggunakan Google Colabs yang free pastinya untuk digunakan sebagai pembelajaran sebagai percobaan untuk sebuah data mining. Oke, langkah pertama yaitu kita membuat sebuah step-stepnya terlebih dahulu ya, yaitu pertama kita nantinya akan melakukan, kita buat dulu plannya. Kita akan melakukan pertama import library dahulu. Import selanjutnya yang kedua kita akan membuat yang kedua yaitu kita melakukan load dataset. Kita akan memasukkan datasetnya ke dalam Google Colab nantinya. Terus yang ketiga yaitu melakukan standarisasi data. Terus yang keempat kita akan melakukan memisahkan data training dan testing. Selanjutnya yang kelima kita membuat data latih. Menggunakan algoritma SVM. Terus yang keenam kita membuat sebuah model evaluasi. Untuk mengukur tingkat akurasinya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu membuat model prediksinya. Kita membuat model prediksi. Terus yang terakhir kita akan menyimpan model. Oke, pada video ini saya akan membahas satu persatu mulai dari untuk import library, load dataset, standarisasi data, memisahkan data training dan testing, membuat data latih menggunakan algoritma SVM, membuat model evaluasi untuk mengukur tingkat akurasi, selanjutnya membuat prediksi, terus yang terakhir menyimpan model. Oke, yang pertama kita akan mengimport library terlebih dahulu. Kita ada beberapa library yang dibutuhkan.
nampi kita akan melakukan import nampi bagi yang kita import juga pandas itu from example terus importnya standar seller terus nanti kita buat yang lagi extra dan selection import prime dan selanjutnya kita ambil library lagi from extra lalu kita import from extra kita menggunakan yang tidak bisa import akurasi for kita membutuhkan beberapa library ini, kita coba jalankan dulu saja apakah ada yang error itu juga. Nah, kalau sudah ada tanda hijau ini berarti import library-nya sudah berjalan dengan sukses ya. Sebelumnya kita rename dulu untuk filenya, kita kasih nama prediksi diabetes. Oke, selanjutnya yaitu kita load data setnya yang sudah kita download dari table tadi, kita masukkan ke dalam Google Colabs. Pada menu ini files, nah ini ada upload to storage-nya, kita menggunakan data public file extension-nya itu CSV ya. Oke, datanya sudah ke load di dalam Google Colabs. Selanjutnya kita coba lakukan load data setnya. Kita coba ya, kita buat variabel data set untuk memanggil file CSV ya. CSV-nya namanya dia CSV. Oke, selanjutnya kita coba jalankan apakah berhasil. Ini sudah sukses ya, dia berhasil untuk mengambil load data di database ini di file CSV. Oke, selanjutnya kita coba melakukan view untuk isinya beberapa step. Diabetes dataset coba jalankan. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, ada datanya, ada
function, closure, bootstrap, sampai ini sampai edge. Ini namanya atribut ya. Kalau ini itu hasilnya dia, kalau 1 dia itu terkena diabetes, kalau 0 itu dia tidak terkena diabetes. Ini cuma menampilkan 5 data saja yang dari awal. Oke, selanjutnya yaitu kita coba panggil, kita berapa sih banyaknya data. Kita bisa coba jalankan dengan perintah dia ps dataset dot shape. Oh, ternyata ada error ya. Diabetes. Nah, ini terdapat 768 data dan 9 kolom. Nah, ini kan ada kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kolom. Nah, berarti datanya sudah terbaca semua ya. Oke. Selanjutnya yaitu kita melakukan pemisahan data. Memisahkan data dan labelnya. Labelnya yaitu ini outcome. Kita memisahkan data dari prognosis ini sampai edge itu data yang dibutuhkan. Kalau outcome ini dia labelnya, hasil akhirnya. Nah, kita akan pisahkan terlebih dahulu. Kita pakai code ini lagi, kita kasih memisahkan data dan label. Kita buat variabel x diabetes dataset drop kolom kemudian kita outcome. Yang outcome kita keluarkan axis sama dengan 1. Terus kita buat yang untuk y nya dia terus set kita kasih yang outcome saja. Coba kita jalankan. Nah, ini tidak ada error ya. Selanjutnya kita coba print variabel x nya apakah dia jalan atau tidak. Kita kasih print variabel x. Nah, ini datanya sudah muncul ya teman-teman. Di sini ada atribut function, closure, float sampai edge ini dia kecuali outcome ya. Dia memisahkan outcome. Coba kita lihat yang print y. Nah, ini datanya yaitu hanya 0 dan 1 karena dia berupa label hasil akhir ini. Ada panjangnya sampai 768. Kali ini kita sudah berhasil untuk memisahkan datanya ya, antara data dan label. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan standarisasi data. Ini pada proses 3 ini kita akan melakukan standarisasi data di mana data-data tersebut akan dilakukan penstandaran numeriknya. Kita pakainya yaitu scalar, kita buat variabel scalar pakainya standar scale. Nah, ini kita coba panggil dulu. Oh, dia berhasil.
Terus selanjutnya kita kasih satu lagi di bawah, kita panggil scalarnya dot fit. Kita panggil yang ini, variabel x yang ini kan sudah terpisah ini dari labelnya, kita panggil lagi. Nah, ini sudah berhasil tandanya. Selanjutnya kita melakukan standarize data scalar dot transform. Kita kasih variabel x, kita jalankan. Ini jalannya tidak ada error. Selanjutnya kita coba print yang standar data ini. Nah, ini datanya sudah standar ya teman-teman, ini sudah sama semua. Kita menggunakan standarisasi data ini dari library standar scalar ini. Ini semua data berarti sudah sama semua dari 1 sampai 768 tadi. Selanjutnya itu coba kita buat lagi untuk kita definisikan dahulu x, yaitu standarisasi. Nah, terus yang y kita ambil yang outcome-nya saja. Outcome. Nah, coba kita jalankan. Outcome. Oh, nih maksudnya array. Ini kasih yang outcome. Nah, ini udah berhasil kita definisikan. Selanjutnya kita coba print lagi di sini. Coba kita tampilkan yang print x. Nah, ini udah muncul. Terus selanjutnya kita coba print yang y. Nah, ini udah muncul. Kita sudah definisikan lagi. Yang ini belum terstandar nilainya. Terus kita melakukan standarisasi nilainya, value-nya. Terus selanjutnya kita pisahkan lagi antara x dan y-nya. Dan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memisahkan antara data training dan data testing. Data training. Oke, kita ke step 4 ya. Kita tambahkan kode lagi. Kita pisahkan, kita buat variabel dulu. Kita buat x train. Nah, x y split x y test size-nya 0,2 Stratified. Saya pilih yang Y, terus random set, saya kasih 2. Oke, coba kita jalankan dulu apakah ada error. Nah, ini tidak ada error ya. Oke, selanjutnya kita
coba menampilkan datanya. Print x shape, kita shape datanya, x trend dot shape x dot shape. Coba kita jalankan. Nah, ini ya teman-teman, kita ada terpisah antara data asli, data training, dan data testing. Di sini ada, pada data asli itu ada 768 data, dan di data training itu ada 614, sedangkan di data testing itu ada 154. Nah, ini memisahkan antara data asli, data train, dan data testing. Nantinya kita akan gunakan untuk karena kan ada data-data yang kosong itu kita hilangkan dan ke split menjadi ini. Data training itu ada 614 dan data testing ada 154. Oke, selanjutnya kita membuat model menggunakan algoritmanya. Kita menggunakan algoritma SVM. Kita buat klasifikasinya dulu. SVM kita jalankan. Nah, tidak ada error. Selanjutnya kita buat klasifikasi exit yang x trend dengan y trend. Kita jalankan. Ada error. Classifier x trend plus nah, ini dia sudah bisa terpanggil untuk algoritmanya. Pemanggilan algoritmanya cukup simpel pada Python, yaitu kita membuat variabelnya delta untuk memanggil algoritma ini SVM karena linear ini, terus kita mendefinisikannya. Terus selanjutnya kita membuat modelnya. Untuk membuat model mengukur tingkat akurasinya, kita buat ini, kita buat mengukur tingkat akurasi. Kita buat variabel trend prediction, akurasi untuk prediksi ya. Kita buat lokasi yang extreme. Terus kita buat yang training akurasi. Kita buat akurasi score. Dan nah, coba kita jalankan. Nah, ada error. Selanjutnya kita tampilkan tingkat akurasinya itu seberapa. Akurasi
training adalah juga training test training data akurasi. Dan nah ini tingkat akurasinya pada data training itu 0,78 bla 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 bla. Dan ini pada data training. Coba kita buat untuk data testingnya. Prediction masih saya predict test testing data akurasi misalkan itu yang testing prediction dan y prediction y testing tes kita coba ulang-ulang. Nah sudah terkumpul ya dia. Coba kita lakukan print akurasi data testing adalah testing data akurasi. Nah untuk testing data akurasinya itu 0,77, berbeda ya dengan data trainingnya yaitu 0,78. Ada perbedaan di sini karena ada perbedaan jumlah datanya juga. Oke, kita berhasil untuk membuat model evaluasinya untuk tingkat akurasi. Selanjutnya kita membuat model prediksinya ya. Ini yang kita tunggu, yaitu kita buat model prediksinya. Kita akan mengambil data, menginputkan data manual terlebih dahulu ya. Di sini kita ambil ini data yang ini 64 sampai 50. Kita ambil yang datanya saja, jangan yang labelnya. Kita coba melakukan prediksi apakah benar itu labelnya sudah sesuai atau belum, tingkat akurasi pada ini data proses data mining. Misalkan itu kita buat variabel dulu input data menu tanpa yang label ya. Kita input datanya, kita buat input kita nanti akan kita buat array-nya. Oke, array input data.
Selanjutnya kita input data reset input data as sampai right. Sampai right kita reset tanggal 1 kita melakukan standarisasi datanya shell scalar get transform input data reset. Oke, selanjutnya kita melakukan menampilkan standarisasi data. Selanjutnya kita membuat prediksinya. Prediction sama dengan classifier get predict dengan melakukan print prediksinya. Nah, kita di sini buat kondisi apakah waktu prediction apabila nilainya dia sama dengan 0, maka dia akan menampilkan print pasien tidak terkena diabetes. Kita buat kondisi else di sini. Else artinya kan selain dari nilai di atas, print pasien terkena diabetes. Oke, coba kita jalankan. Ini ada terus error dan transform. Nah, ini pasien terkena diabetes. Ini pasien terkena diabetes. Kita coba lihat datanya di sini apakah benar. Nah, ini kan dia akhirnya bernilai 1. 1 kan artinya dia emang terkena diabetes. Kita coba yang data yang kedua ini. Hasilnya kan 0. Nah, seharusnya dia tidak terkena diabetes. Kita coba ini datanya. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, ini adanya pasien tidak terkena diabetes. Nah, dia kan memunculkan hasilnya sama dengan 0 lagi. Nah, sampai di sini seperti proses prediksi sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya nantinya apabila ingin membuat sebuah tampilan website dengan untuk menampilkan data-data prediksi ini bisa menggunakan Streamlit untuk operasinya, apakah bisa terkena diabetes atau tidak. Terus yang terakhir, proses prediksi sudah selesai ya, kita menyimpan filenya. Nantinya file ini akan digunakan pada proses visualisasi data. Kita import dulu yang namanya pickle.
kita jalankan dulu. Oke, kita kasih file name sama diabetes model.sav. Sebenarnya apabila ingin melakukan proses visualisasi data pada Streamlit, ini artikel dan classifier kelas di file name. Nah, coba kita jalankan. Harusnya di sini nanti muncul file baru yang namanya database model.sav. Kita coba reload. Nah, ini tidak ada namanya file database model.sav. Ya, sudah melakukan save ini semua ini. Yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan proses visualisasi pada website dengan menggunakan Streamlit. Sekian tutorial dari saya yaitu melakukan prediksi penyakit diabetes dengan menggunakan Google Colab Tools Python, yaitu Google Colabs. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.